Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Untuk lebih mencintai tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Masih semangat belajar? Tadi malam belajar apa enggak? Kenapa? Kenapa tidak belajar? Mau banjir. Kan banjir tapi tidak mati lampu. Diluangkan waktu untuk belajar, jangan malesan. Banjir itu bukan alasan ya, harus belajar. Banjir itu berkat dari Tuhan, Anda bisa bermain air, berulang. Karena kalau kalian malas itu menjauhkan kalian semua dengan kesuksesan. Di sini mau sukses semua apa nih? Ya berarti mulai sekarang diluangkan waktu untuk belajar selama 15 atau 30 menit. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Kolam karaokean. Kamar mandi. Kalian pernah lihat kamar mandi seperti ini? Pernah. Ya, kenapa itu? Tinggal aja. Ya, itu kenapa? Ada kejanggalan apa pada gambar di depan? Kerannya buka terus pencemaran. Enggak, itu airnya putih. Apa? Kerannya buka, airnya Mampet. airnya mampet. Airnya keluar sedikit. Hah? Ya, itu ada keran ya, keran. Kalian pernah tidak lupa menutup keran dengan rapat? Tahu? Nah, ini salah satu yang menyebabkan krisis air, yaitu akibat dari kerusakan lingkungan. Jadi hari ini kita belajar pada tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Pembelajarannya ada 2, SPDP dan IPA. Untuk IPA nanti ada pemborosan air, kemudian yang kedua nanti ada menggambar cerita. Nah, nanti ada video ditayangkan, dilihat, diamati ada kegiatan apa saja ya.
Kelihatan? Baju. Pagi ini kok. Pemborosan nemen ya. Ini usah dipaten. Manusia itu langsung Kristal ke. ya pemborosan. Biasanya ini namanya kembali. Tadi ada berapa kegiatan? Yang empat. Yang pertama, Yang di kolam. kolamnya kenapa? Kolamnya tidak tertutup. Terus lupa ditutup. Yang kedua, minum air. Terus sisa airnya dibuang. Yang ketiga, mencuci motor. Terus kayaknya nggak dimatiin. Nah, dari kegiatan 3 ini merupakan perilaku apa? Pemborosan air. Baik atau tidak kalau seperti ini tindakannya? Nah, misalkan dari kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, berapa banyak air yang dibuang atau yang sia-sia? 200 ml. Kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing terlebih dahulu. Sudah dengan kelompok masing-masing? Nah, tadi berapa banyak air yang terbuang jika perilaku pemborosan air itu terulang-ulang? Kejadiannya terus menerus. 700.000. Banyaknya berapa? Nggak tahu. Tidak bisa dihitung. Ya, karena variasi banyak jawaban. Mari kita cari bersama-sama dan melakukan praktikum. Praktikum yang akan dilakukan yaitu tentang pemborosan air. Mengetahui tingkat pemborosan air yang terjadi. Nah, nanti ada alat dan bahan-bahannya. Kemudian langkah kegiatannya nanti Budia jelaskan. Alat dan bahannya itu yang pertama gelas plastik sama plastik. Kemudian ada ini, kelihatan apa? Ini jarum pentul ya, kecil. Jarum pentul. Kemudian nanti ada penggaris. Kemudian nanti ini ada air. Ini airnya Budia berikan perwarna supaya nanti jika diukur itu terlihat dengan akurat. Nah, ini bahan-bahan dan alatnya. Kemudian langkah-langkah yang pertama, siapkan 1 kantong plastik. Nah, setelah itu nanti dimasukkan airnya. Secukupnya saja ya. Secukupnya kok Nanti diikat supaya tidak tumpah. Nah, ini kan sudah diikat. Kemudian nanti diambil jarum pentulnya. Nah, lalu nanti yang paling ujung ditusuk. Ditusuk seperti ini. Nah, kalau sudah ditusuk, nanti diapakan selanjutnya? Iya, dituangkan. Namun setelah dituangkan itu nanti waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit dipakai dengan timer. Nah, ini Budia mulai. Ini kan menetes. Nah, nanti seperti ini sampai 5 menit. 5 menit nanti ada berapa
airnya yang terbuang nanti diukur, kemudian nanti 10 menit juga diukur kembali, dan terakhir nanti 15 menit diukur kembali. Setelah nanti sudah 5 menit kan ada air, nah nanti diukur dengan penggaris ada berapa yang keluar sampai dengan 15. Jadi 5 menit nanti berapa, 10 menit nanti berapa, 15 menit yang berapa. Nah selanjutnya nanti ditulis pada tabel pengamatan. Dilihat tabel pengamatannya. Ya yang pertama, di lembar kerja yang pertama kan ada waktunya 5 menit. Nanti tinggi air yang terbuang itu berapa senti, kemudian nanti yang 10 menit berapa senti, dan yang 15 menit nanti berapa senti. Nah setelah itu ditulis kesimpulannya. Kesimpulannya seperti apa dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Tiap anggota kelompok maju dan mengambil alat dan bahan. Ada yang lihat ini ya 5 menit terus nanti ditulis. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ditaruh di sini. 5 menit tinggi air 6 cm. 10 menit tinggi air 9 cm. 15 menit tinggi air 14 cm. 7 cm. 15 menit tinggi air terbuang 8 cm. Kesimpulan, air yang berjalan dengan waktu akan semakin bertambah banyak. Jadi aku dengar tawa ya. 20 menit tinggi air terbuang 4,5 cm. Waktu 15 menit tinggi
air dibuang 6 cm. Air akan semakin naik jika airnya dibuang terus-menerus dan semakin banyak. Tadi hasilnya bagaimana dari kelompok 1 totalnya berapa? 3,1, yang 2 14. Yang ketiga berapa tadi, Iqbal? Semuanya 15 menit berapa? Ya, semuanya berbeda-beda ya. Berarti kesimpulannya apa? Semakin banyak waktu yang berjalan, semakin banyak air yang keluar. Nah, supaya kalian lebih memahami, perhatikan yang di depan. Ini ada beberapa kegiatan tentang pemborosan air. Yang pertama, membiarkan air keran terus-menerus dinyalakan walaupun bak mandinya itu sudah penuh. Kemudian yang kedua itu lupa menutup keran air. Kemudian yang ketiga itu iya, menggunakan air sangat banyak. Apa? Yang keempat, dampaknya nanti. Setelah ini dulu kegiatan pemborosan air. Nah, kemudian yang keempat itu air bersih digunakan secara berlebihan untuk menyiram tanaman. Dampak negatifnya itu ada krisis air. Jika tidak menghemat, maka akan kesulitan saat musim kemarau. Kemudian kegiatan penanggulangan dari pemborosan air ada mandi dan mencuci itu menggunakan air secukupnya. Kemudian untuk menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman atau yang punya tanaman sayuran juga boleh. Kemudian yang ketiga itu menghemat air ketika mencuci baju dan mencuci kendaraan. Kemudian mematikan keran setelah digunakan dengan rapat, jadi jangan sampai menetes. Nah, nanti kalian buatlah skema pemborosan air. Ditulis dulu, nanti dilengkapi apa saja kegiatannya. Tadi yang pertama ada 4 ya. Kemudian dampaknya tadi ada apa? Kemudian yang penanggulangannya ada 4. Silakan diisi dan dilengkapi skemanya tentang pemborosan air. Pemborosan air itu sangat mengerikan dan merugikan makhluk hidup. Nah, Budia akan menayangkan gambar cerita tentang pemborosan air. Namun sebelum Budia tayangkan gambarnya, apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Hah? Apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar yang bercerita. Nah, kalau itunya gambar yang diceritakan. Nah, kalau langkah-langkah dalam membuat gambar cerita apa saja? Berimajinasi. Terus langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Kertas, menyiapkan kertas, terus pensil. Nah, kalau teknik pewarnaan cat air sama krayon, lukis. Tadi ada pewarnaan apa? Cat air dan krayon. Ya, karena banyak jawabannya, kita cari tahu bersama-sama. Nah, gambar cerita itu adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Jadi pada gambarnya itu nanti ada teksnya tentang apa atau temanya apa. Contohnya ada banyak, ada buku komik, majalah, novel, poster, ya poster kan ada tulisannya balik. Ya poster dan buku pelajaran. Nah, kalau langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan tema. Kan kalau mau membuat gambar dilihat dulu mau buatnya apa. Pemandangan, atau rumah, atau pesan moral tentang poster apa, kan harus ditentukan dulu kan. Nggak langsung kalian membuatnya. Atau temanya tentang kesehatan, kebersihan,
Itu. Nah, setelah nanti ditentukan temanya, baru membuat sketsa. Kan menggambar dulu. Nah, setelah itu nanti beri warnanya. Kalau tekniknya itu ada 2, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Kalau yang basah itu menggunakan media pengencer, cat air ataupun cat minyak. Biasanya buat melukis. Nah, kalau yang teknik kering itu pakainya pensil warna, krayon atau spidol. Nah, itu di tekniknya. Ini contoh dari apa? Ayo. Kalau yang ini cat air apa? Kok cat air ya? Karena ada kuasnya ini ya. Kalau yang ini? Iya, krayon. Kan bisa dibedakan antara teknik basah dan teknik yang kering. Nah, ini di depan ada gambar cerita. Menurut kalian ini tentang apa? Gambar cerita tentang apa? Pemborosan air. Kenapa pemborosan air? Iya. Iya, karena lupa mematikan keran air. Itu apa sih namanya? Ini. Bak. Bukan bak mandi ya? Nah, wastafel, ya betul, pinter. Iya, betul. Ini tentang pemborosan air karena lupa mematikan keran. Nah, sekarang buatlah gambar cerita pemborosan air di lembar kerja yang ketiga. Nah, kalau yang di pertama itu kan gambarnya tentang pemborosan air di wastafel yang lupa. Kemudian kalau yang kedua itu tentang bak yang sudah penuh, bak mandi. Jadi terserah kalian mau dibuat yang mana. Kalian boleh memilih, tapi tidak harus dengan 2 contoh ini. Misalkan kalian mau membuat tema yang lain tentang gambar pemborosan air juga boleh. Boleh. Saya semua gambarnya. Nah, sekarang presentasikan di depan, kemudian ceritakan kalian menggambar tentang apa di teman-temannya. Ya, silakan yang pertama. Ini buatan kami, teman-teman. Ceritakan itu tentang apa? Ini melayang. Ini ceritanya itu tentang inginnya mematikan air. Air lalu dimana sama RJ. Ya, jadi temanya itu tentang pemborosan air karena Cimi lupa mematikan air. Ya, silakan duduk. Ini gambar tentang pemborosan air. Airnya, kerannya lupa ditutup. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya nanti Budia akan mengirimkan evaluasi di WhatsApp. Soalnya itu ada 10 soal. Ya, nanti Budia kirimkan di WhatsApp, dikerjakan soal evaluasi 10 soal. Ya, nanti ditulis di buku. Ya, kemudian hari ini belajar tentang apa? Air apa? Ya, pemborosan air. Kemudian gambar cerita. Tadi pemborosan air kegiatannya ada apa saja? Menyiram air, Iya. menyiram tanaman, Lupa mematikan air, menyiram dengan air yang berlebihan. Kemudian dampaknya, dampak dari krisis air. Kemudian tadi salah satunya apa ya? Penanggulangannya ada penanggulangan supaya mematikan air ketika sudah penuh. Kemudian
Ya, menyiram tanaman dengan bekas cucian beras. Ada kendala hari ini belajarnya tidak ada. Kemudian ada materi yang belum dipahami? Tidak ada. Nah, nanti bisa diulangi kembali materi hari ini. Bisa dilihat di bahan ajar, buku pelajaran atau di YouTube. Nah, nanti pembelajaran selanjutnya di tema 9. Pembelajaran hari ini selesai dan silakan dipimpin berdoa. Ya, Tio. Ya, Tio, silakan dipimpin berdoa. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.